Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke kuliah minggu 9 dan minggu 10 tentang ekspektasi matematis gitu ya. Jadi Anda sudah diberikan begitu konsep-konsep probabilitas begitu ya, dari mulai distribusi apa itu namanya, dari mulai kejadian begitu. Dari situ kejadian tersebut kemudian Anda bisa menghitung probabilitasnya. Anda sudah diperkenalkan begitu dengan eh, fungsi probabilitas apa itu namanya, probability density function begitu ya, atau PDF. Bagaimana kemudian Anda bisa menghitung kumulatif density functionnya. Jadi gampangnya kalau misalnya kita punya yang kontinu seperti itu ya, nanti misalnya Anda belajar distribusi normal, nah ini yang disebut sebagai PDF-nya ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya saya mau mengukur probabilitas di sini dari titik A sampai ke titik B tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai kumulatif distribution function tersebut untuk spesifik dua area itu ya. Nah, itu kalau probabilitasnya kontinu. Nanti kalau misalnya Anda menggunakan probabilitasnya itu adalah yang discrete begitu, nah maka di sini adalah penjumlahan ya, misalnya F1, ini F2 nilainya berapa, F3 nilainya berapa, dan segala macam. Nah, tapi nomor satu yang perlu Anda perhatikan, tetap saja yang sangat penting itu Anda harus tahu begitu ya, asalnya itu dari mana. Tentu saja asalnya kita berbicara di sini dari kejadian-kejadiannya itu ya. Nah, kejadian di sini akan berdampak terhadap, kalau misalnya di total begitu ya. Ini kejadian satu saya tambah dengan kejadian 2 sampai dengan kejadian yang ke n. Nah, itulah akan menjadi semestanya itu. Sehingga kalau eh, probabilitas di sini adalah eh, kita ingin menghitung event satu tersebut, maka kita bisa melihat kurang lebih proporsinya dibandingkan yang semesta itu menjadi seperti apa ya. Di sini saya menggunakan slide-nya dari Pak Arya. Di sini ada 3 agenda yang akan kita berikan begitu ya. Yang pertama adalah bagaimana Anda bisa menghitung rataan. Karena pada prinsipnya kalau kita mau menghitung ekspektasi matematis itu ya, itu adalah kita menghitung dari rataannya dari fungsi-fungsinya itu. Di sini Anda akan diberikan yang pertama dulu adalah bagaimana menghitung rataan dari variabel fungsi variabel random di mana hanya terdapat satu variabel gitu ya. Nah, bagaimana satu fungsi ya, kemudian nah bagaimana kemudian kalau misalnya Anda memiliki beberapa variabel, Anda sudah diajarkan menghitung JDF-nya. Nah, ini bisa kita terapkan juga ya. Nah, ekspektasi itu pada dasarnya itu kan saya sampaikan begitu. Jadi mungkin Anda bertanya gitu, misalnya katakanlah kalau dalam satu kelas begitu ya, misalnya dalam ITB begitu ya, secara historis itu jumlah yang kumlot itu katakanlah 25%. Nah, sehingga kalau misalnya di kelas ini ada 40 orang, Anda kan secara feeling begitu ya, oh mungkin kira-kira nanti dari kelas ini pada saat saya sudah masuk semester 8 begitu ya, atau semester 9, yang kumlot itu kurang lebih plus minus ada 10 orang. Nah, inilah sebetulnya yang disebut sebagai ekspektasi X, di mana X-nya variabel random tersebut itu adalah jumlah yang kumlot ya. Nah, itu kalau kita lihat ya, jadi kurang lebih adalah harapannya. Jadi ini adalah probabilitas dari jumlah yang kumlot eh, tersebut ya. Ya, itu adalah kita berbicara masalah ekspektasi ya. Berikutnya juga dari, kalau misalnya, jadi kita bisa menghitung begitu ya, kurang lebih di sini adalah minnya. Nah, tentu saja begitu kalau misalnya Anda dari awal gitu ingin menghitung standar deviasi, Anda masih ingat bahwa itu bisa dihitung kalau misalnya saya mengetahui minnya ya. Maka ini adalah, misalnya saya punya i 1 sampai dengan n, ini adalah xi, ini min, ini kuadrat begitu. Di sini saya bagi dengan n-1 ya. Jadi kalau saya sudah bisa mendapatkan mu-nya, di sini adalah dari EX-nya, maka tentu saya bisa menghitung variansi, dan nanti Anda akan diperkenalkan juga ke konsepnya dari sebuah kovariansi itu seperti apa. Ya. Nah, di sini kemudian kita lihat ada satu teori lagi tentang teorema Chebyshev yang juga akan kita pelajari sama-sama. Ya. Nah,
Yang pertama, seperti yang saya sampaikan, Anda akan belajar begitu ya, bagaimana menentukan rataan begitu dari sebuah variabel random ya. Di sini adalah kalau kita lihat misalnya kita tahu ya, misalnya ada dua buah koin, yang mana koinnya tersebut hanya memiliki dua sisi. Yang pertama adalah headnya, yang berikutnya adalah tailnya. Nah, koinnya ini kemudian akan kita lemparkan selama 16 kali ya. Jadi kalau kita lihat 16 kali tersebut, di sini kemudian kita memiliki ini kita sebut sebagai percobaan ya. Ini 4 kali 7, 5, totalnya kalau Anda tambah itu sama dengan 16 kali ya. Di situ Anda lihat ini variabel randomnya adalah 0 ya. Di situ adalah 1 adalah 2. Nah, tentu Anda harus bisa mendefinisikan yang disebut sebagai variabel randomnya terlebih dahulu. Di sini adalah variabel randomnya itu adalah kemunculan head. Nah, maka tentu saja minimumnya adalah 0, maksimumnya adalah 2. Itu dulu logika yang harus Anda peroleh begitu. Karena artinya kalau 0 tersebut ya tidak ada yang muncul, berarti dua-duanya adalah tail. Sementara kalau 2 begitu, berarti adalah dua-duanya adalah head. Sementara kalau 1 bisa 1 head, kemudian tail, atau tail dulu baru head. Nah, jadi itu adalah kemungkinan yang ada ya. Nah, di sini disampaikan tadi ya, artinya kejadian di mana kejadian di mana tidak muncul head itu ada sebanyak 4 kali ya. Kejadian di mana muncul satu head saja itu ada 7 kali. Sementara kemudian kejadian ada 2 head itu ada 5 kali. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya, jadi kalau misalnya saya ingin melemparkan begitu ya, saya ingin melemparkan koin, jadi kira-kira itu kemunculan headnya itu berapa begitu ya? Kemunculan itu headnya berapa? Apakah gitu Anda bilang satu, 1,5 begitu, atau 2, atau berapapun, yang jelasnya tidak mungkin lebih dari 2 ya, karena maksimumnya adalah 2. Jadi maksudnya Anda bisa jawab, 1,2, berarti setiap kali saya melemparkan itulah ekspektasinya terjadi sebanyak 1,2 itu ya. Atau 1,5, berarti inilah yang disebut sebagai EX-nya itu. Nah, bagaimana kemudian cara kita menghitungnya ya? Kalau misalnya Anda melemparkan satu buah koin yang dimana koinnya tersebut adalah seimbang, dan Anda lemparkannya sebanyak 2 kali ya. Di sini sampel space yang mungkin tadi yang mana itu sudah saya sampaikan juga ya. Di sana adalah sampel space-nya itu hanya mungkin muncul head 2 kali begitu ya. Kemudian di sini adalah muncul tail 2 kali. Berarti kalau yang di sini Anda tahu ini adalah X-nya adalah berapa ini? 0 ya. Yang di sini adalah X-nya adalah 2. Sementara yang di sini adalah X-nya adalah 1. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini karena di sini adalah merupakan koin yang seimbang, maka kita bisa mengasumsikan bahwa probabilitas dari setiap kejadian itu adalah sama ya. Berarti kalau di sini hanya ada 4 event begitu, maka satu event itu adalah sama, yaitu senilai 1/4. Oke. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka yang di sini ini probabilitasnya tentu saja sama dengan 1/4, sementara yang di sini adalah setengah, sementara yang di sini juga 1/4. Oke. Nah, cara kita menghitung rata-ratanya tadi, di situ adalah caranya kurang lebih adalah kalau misalnya ini tentu saja merupakan probabilitas yang sifatnya adalah diskrit ya, karena Anda tidak mungkin koin tersebut adalah misalnya separuh koin atau apapun begitu ya. Sehingga di sini adalah caranya adalah Anda cara menghitung ekspektasi X untuk kasus tadi, X-nya adalah diskrit ya, elemen Z itu adalah artinya diskrit. Kalau misalnya continue itu adalah elemen dari R. Nah, di sini adalah sigma begitu ya. Di sini adalah X-nya. X-nya itu adalah tadi apakah 0, apakah 1, ataukah 2, Anda kalikan dengan fx ya. Dimana tentu saja sigma dari fx itu harus sama dengan 1. Karena ini akan memenuhi kaidah PDF ya. Kalau kita kembali gitu kepada kaidahnya PDF itu, salah satu persyaratan dari PDF tentu saja kalau Anda jumlahkan dari batas paling bawah yaitu minus tak hingga, Anda jumlahkan sampai batas paling atas yaitu plus tak hingga, itu harus sama dengan 1.
ya. Nah, dengan cara itu kemudian kita lihat di sini Anda sudah mengalihkan, ini adalah kejadiannya 0. Anda kalikan dengan fx-nya 4/16, ini adalah 1, ya. 7/16 karena dia munculnya adalah 7 kali. 2, Anda kalikan dengan 5/16, ketemu sama dengan 1,06, ya. Nah, sehingga inilah yang kita cari, yaitu EX-nya. Artinya kalau Anda ditanya, untuk dua koin yang seimbang, berapa kemudian rata-rata kemunculan, apa tadi, ekspektasi kemunculan head ya. Kemunculan headnya tersebut berarti adalah 1,06. Nah, tentu saja begitu ya. Kalau misalnya Anda membalik, berapa kemudian kemunculan tailnya. Jadi kalau misalnya X adalah kemunculan tail, sekarang saya balik begitu, X itu adalah kemunculan tail dalam 2 kali pelemparan koin ya. Maka X-nya juga hanya ada 3 kemungkinan, X1 0, kemudian X1 dan X2. Ya, berarti yang di sini adalah, ini adalah head-head tentu saja. Di sini adalah tail-tail ya. Di sini adalah tail head dan juga head tail. Nah, karena komposisinya sama, maka ekspektasi X kalau X-nya tersebut adalah tail itu juga sama sebesar 1,06. Ya. Nah, oke. Jadi, kalau misalnya dalam jangka panjang begitu ya. Dalam jangka panjang Anda ingin melempar koin, maka Anda bisa menjawab, oh ternyata ekspektasinya tersebut terjadi sebesar 1,06. Nah, bagaimana kemudian cara Anda ingin membuktikan? Anda bisa mengetes sendiri begitu ya. Misalnya di sini ya. Kalau misalnya ini adalah yang disebut sebagai percobaan, yang di sini adalah percobaan 1, 2 sampai dengan percobaan yang ke-100 begitu ya. Di sini adalah Anda bisa melihat ini adalah sebut koin 1, ini koin 2 begitu ya. Yang di sini kita sebut sebagai jumlah headnya atau kita sebut sebagai X-nya. Ya, misalnya katakanlah di percobaan yang pertama koin 1 itu head, koin 2 tail. Ya, berarti ini X-nya adalah 1 gitu kan. Kemudian ini head, maka di sini adalah 2. Kemudian ini tail, ini 0 dan seterusnya. Anda bisa coba gitu, kira-kira akan ketemunya itu berapa, atau kalau mau disimulasikan, nah ini bisa Anda rata-ratakan, berarti jumlah sigma X kita bagi dengan 100, itulah ketemu dengan ekspektasi X-nya itu. Ya. Nah, tentu saja di sini kita bisa menggunakan metode lain sebagai aproksimasi begitu ya, atau pendekatan. Anda bisa menggunakan pendekatannya tersebut misalnya dengan cara menggunakan bilangan random dan seterusnya, tapi itu ya tentu saja tidak seakurat begitu kalau misalnya Anda langsung menggunakan percobaan ini secara langsung ya dengan koin yang Anda miliki. Oke? Nah, dengan cara seperti itu, di sini kita sudah bisa memberikan apa tuh namanya, definisi dari ekspektasi matematik ya. Ekspektasi matematik itu kalau misalnya tadi untuk distribusi, ya. Untuk yang ini tentu saja adalah distribusi yang sifatnya diskrit ya. Di situ Anda lihat bahwa di sini adalah sigma dari X itu adalah eventnya. Di situ kemudian Anda kalikan dengan fx ya. Fx itu adalah probabilitasnya. Dimana kalau kita jumlahkan sigma X sama dengan min tak hingga begitu ya, sampai dengan plus tak hingga, itu tentu saja harus sama dengan 1 supaya dia memenuhi kaidah dari PDF ya. Sementara kalau yang di sini itu tentu saja adalah untuk kasus di mana dia kontinu. Artinya Anda harus melakukan proses integrasi X Anda kalikan dengan fx, kemudian di sini adalah dx ya. Nah, tapi nomor 1 Anda harus tahu eventnya terlebih dahulu. Ya. Ini ada beberapa exercise begitu ya. Di sini yang pertama ini saya jelaskan secara sekilas-sekilas begitu ya. Nah, kemudian nanti silahkan Anda, jadi saya menjelaskan dulu kurang lebih fundamental logikanya seperti apa. Kalau masalah teknisnya boleh Anda lanjutkan begitu ya. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menghitung ekspektasi begitu ya dari jumlah begitu ya. Yang di sini kalau kita lihat kalau kita melemparkan 2 buah dadu. Nah, tentu saja di sini Anda harus mengetahui terlebih dahulu eventnya itu apa saja ya. Eventnya berarti kalau saya melemparkan 2 buah dadu begitu ya, sekecil-kecilnya itu kan sama dengan 2 gitu kan. Ini 2 ya dadunya ya, kalau Anda lihat 2 dices begitu. Ini tentu saja berasal begitu ya, dadu 1 1, dadu 2 1 ya. Kemudian setinggi-tingginya ya, menurut saya adalah
12. Dadu 1 adalah 6, dadu 2 adalah 6, ya. Dan di antaranya ada beberapa. Ya. Di antaranya ada beberapa. Di sini kalau kita lihat, misalnya kalau kita melihat misalnya X sama dengan 3 begitu ya. Berarti kan ada dua kemungkinan, yaitu dadu 1 ini 2, yang di sini 2, ini 1. Dan seterusnya. Sehingga di situ Anda bisa mengetahui jumlah eventnya berapa dan proporsi begitu ya. Probabilitas dari setiap event itu jumlahnya berapa. Nah, itu bisa Anda tarik dari situ logikanya, ya. Nah, itu adalah kalau kita lihat cara menghitung ekspektasi dari dadu. Bagaimana kemudian kalau kita ingin melihat begitu ya? Di sini misalnya Anda tahu begitu ya, ada lot terdiri dari 7 komponen, ya. Di sini dia kemudian di sampling begitu ya, oleh seorang inspektur begitu. Lotnya tersebut mengandung 4 komponen begitu ya. Di sini kemudian komponen yang bagus dan 3 komponen yang jelek begitu ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan ya, di sini adalah 3 itu yang jelek ya, saya kasih silang gitu. Kemudian 4 itu yang baik ya. Jadi kalau kita lihat begitu ya, Anda diminta begitu untuk menghitung ya berapa kemudian ekspektasi matematik begitu dari jumlah komponen yang bagus di sini ya. Nah, kalau kita lihat, maka di sini X-nya tentu saja kita berbicara adalah jumlah komponen yang bagus tersebut. Ya, X-nya ini kita sebut sebagai X. Maka X-nya bisa saja Anda tidak mengambil komponen yang bagus sama sekali, begitu ya. Berikutnya yang di sini, Anda bisa mengambil ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kemudian kalau kita lihat ya, jadi kan ini di antara 3 begitu ya. Di antara 3, Anda tidak mendapatkan sama sekali. Kemudian yang di sini di antara 3 itu Anda mendapatkan 1 ya. Kemudian di antara 3 Anda mendapatkan 2, di antara 3 Anda mendapatkan 3. Apakah mungkin Anda mendapatkan 4? Tidak mungkin dalam kasus kita, karena jumlah sampelnya hanya ada 3. Tetapi begitu ya, kalau jumlah sampelnya bisa lebih dari kalau jumlah sampelnya bisa lebih dari itu, katakanlah 4 begitu atau 5, ya bisa-bisa saja. Nah, bagaimana kemudian, ini kan eventnya, bagaimana cara menghitung probabilitasnya? Berarti dalam hal ini misalnya adalah Px sama dengan 0 ya. Berarti dalam hal ini adalah saya begitu komposisinya, kalau yang bagus begitu ya, kalau yang bagus begitu itu adalah 4, di sini adalah 0 ya. Sementara kalau di sini adalah yang jelek, di sini adalah 3 dan 3. Sementara dari jumlah sampelnya tersebut, di situ saya memilih 7. Di situ kemudian di situ adalah 3 ya. Karena jumlah sampelnya adalah 3. Bagaimana kemudian kalau misalnya P? Di sini kalau kita lihat X sama dengan 1 begitu ya. Berarti dalam hal ini kita berbicara di sini adalah 41, kemudian 32 begitu ya. Di situ kalau kita lihat di sini adalah 73 ya. Itu kalau kita berbicara kurang lebih cara menghitung ekspektasinya tersebut ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi begitu ya. Misalnya di sini kalau misalnya, jadi di situ kemudian Anda bisa mendapatkan probabilitasnya, ya sisanya Anda bisa menggunakan caranya itu tadi ya. Anda bisa menghitung kira-kira X-nya berapa, F-nya berapa, dan seterusnya. Oke. Yang berikutnya ini cukup straightforward begitu ya. Bagaimana kemudian kalau misalnya Anda minta begitu ya, kalau misalnya nilainya tersebut ya, jadi ini adalah umur gitu dari sebuah perangkat elektronik ya, berapa dengan probability density function sekian. Nah, sekarang Anda diminta untuk menghitung mu-nya atau ekspektasinya. Jadi kalau Anda lihat mu-nya di sini ya, atau sama dengan EX. Itu kalau kita lihat ini adalah ya X dikalikan Fx-nya, berarti kan adalah 200.000. Di sini adalah X pangkat 3 dx gitu ya, kalau Anda lihat formulanya. Nah, permasalahannya berapa rentangnya? Di situ kan batas bawahnya minimal kan adalah 100 ya. Nah, dan kalau kita berbicara
umur dari perangkat elektronik, berarti ya bisa sampai tidak terhingga begitu ya. Nah, di situ adalah coba di situ Anda bisa menghitung kira-kira nilainya itu menjadi berapa. Nah, kalau yang ini tidak saya berikan clue-nya, Anda silahkan melihat gitu kira-kira seperti apa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau yang ini begitu ya, juga ada exercise. Di sini kalau Anda lihat ya, di sini adalah misalnya salesperson begitu, itu adalah menjual alat-alat medis. Dia memiliki 2 appointment begitu ya. Ini adalah kita sebut sebagai appointment yang pertama, ini kita sebut sebagai appointment yang kedua ya. Nah, di sini kalau kita lihat di situ disampaikan bahwa dia memiliki peluang begitu ya, memiliki peluang 70% begitu ya untuk berhasil ya, dimana kalau berhasil itu dia akan mendapatkan itu untuk yang appointment pertama 70% ya kalau berhasil, dan dia kalau berhasil akan mendapatkan 1000 US dollar. Sementara kalau untuk 40% untuk appointment yang kedua, dan di sini dia kalau berhasil komisinya lebih besar ya, jadi chance-nya lebih kecil tapi komisinya jauh-jauh lebih besar. Nah, ini tentu saja kalau kita kembali ke pertemuan yang pertama sekali, ini yang disebut sebagai probabilitas yang sifatnya subjektif gitu ya. Artinya dia punya kecenderungan begitu, tetapi tidak bisa dijustifikasi begitu secara teoritis begitu ya. Kalau oleh dirinya sendiri tentu boleh-boleh saja, tapi secara teoritis hanya dia yang bisa melakukan proses justifikasi terhadap apa yang dipercayainya tersebut ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, Anda tentu kalau melihat seperti ini tentu saja adalah sesuatu yang sifatnya diskrit ya. Nah, Anda otomatis harus tahu X-nya dulu ya. X-nya dulu kalau kita lihat ya, maka yang pertama ya, kalau kita berbicara di sini adalah appointment 1, ini adalah appointment 2, dan kalau saya indikasikan 0 itu adalah gagal ya. Yang di sini adalah sukses. Nah, maka yang di sini adalah ini yang saya sebut sebagai event 1 gitu ya. Ini yang pertama gagal, yang kedua juga gagal, kan bisa-bisa saja. Ya. Yang berikutnya yang di sini, yang pertama gagal, yang kedua berhasil. Yang ketiga, yang di sini adalah yang pertama gagal, yang pertama berhasil, ini kedua gagal. Berikutnya sama-sama berhasil. Nah, di sini kalau kita lihat ya, maka di sini adalah probabilitasnya begitu ya. Di sini adalah probabilitasnya, kalau Anda lihat ya, berarti yang di sini ya, yang di sini itu adalah Anda bisa menghitung begitu ya. Ini berapa nilai probabilitasnya, ini berapa nilai probabilitasnya, kemudian bisa menghitung begitu ya komisinya berapa. Contoh kalau misalnya yang di sini adalah sama-sama gagal, berarti dia mendapatkan 0 gitu kan ya, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau misalnya sama-sama berhasil, maka dia akan mendapatkan 2.500 dolar. Sementara kalau yang di sini dan seterusnya, Anda bisa menghitung kemudian probabilitasnya ya. Kira-kira demikian untuk bagian yang pertama.